Ada satu orang datang ke aku pernah, dia diinjek kepalanya sama ibunya dan bukan sekali. Diinjek kepalanya, digebukin sama ibunya, dan ibunya senantiasa bilang bahwa dia bawa sial. Oke, sebentar saya stop di sini. Dia nggak bisa milih ya punya ibu siapa, itu takdir. Nah, tapi ibunya makin menyiksa, makin mengatakan hal aneh, itu kan kadar atas takdirnya. Okay. Betul. Kadarnya bisa kita katakan begitu, dan dia mau nikah nggak bisa karena dia takut bahwasanya pernikahan dia akan berakhir sama seperti ibunya. Dalam titik itu dia nangis dan dia bilang begini, apakah karena aku durhaka sama ibuku dan ibuku nggak suka sama aku, lantas aku nggak bisa nikah? Dia nangis. Di satu sisi ada orang yang sama di saat yang sama curhat sama aku, punya anaknya nggak tahu diri. Anaknya marah ketika ibunya pergi ke pengajian, anaknya marah ketika ibunya ngajak sholat dan segala macam. Aku bilang gini, tukeran aja kalian berdua nih. Ada satu ibu nggak tahu diri nih, ada satu anak nggak tahu diri nih. Ini bagus nih kalian berdua. Aku bilang gini, coba lihat rezeki nggak sih Mbak punya orang di tengah-tengah perlakuan ibu yang kayak gitu tapi masih bisa waras. Itu kan rezeki kan. Yang mungkin di situ orang merindukan banget nih punya anak kayak gini. Gak usah kayak gini deh, normal aja deh anakku, nggak apa-apa. Artinya balik lagi ke pemaknaan sih sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang sudah berusaha sebisa dia tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan benar-benar sudah dalam satu kadar, dia bisa mengambil pendekatan yang lain. Jangan-jangan ini adalah caraku untuk masuk surga. Karena gini Mas, coba Mas bayangkan ada orang yang masuk surga karena sholat. Kan itu kayaknya bukan kita kan ya. Kan aku disuruh sholat misalnya, aku cari sholat yang paling pendek biasanya, tarawih atau segala macam. Atau ada orang yang masuk surga dari pintu puasa. Kayaknya aku juga bukan tuh kayaknya. Mungkin kalau Mas masuk tuh. Kalau kita disuruh pintu Quran misalnya, jauh kayaknya. Allah mungkin ngeliat kita gini, wah ini bocah kalau disuruh kasih pintu ini kayaknya nggak ada yang masuk nih. Yaudah pintu satu aja lah. Mau nggak kamu sabar, kamu nerima dan masuk surga. Mungkin karena cuma itu yang bisa kita lakukan.